Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Lukas 4 ayat 31 sampai 37, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saudara, renungan kita hari ini menceritakan bahwa Yesus mengajar di Kapernaum pada hari Sabat. Orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus menjadi takjub dengan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Tetapi di dalam ayat yang kita baca tadi, ketika Yesus sedang mengajar, ada seseorang yang kerasukan setan. Ketika orang yang kerasukan itu melihat Yesus, maka berteriaklah ia kepada Yesus dengan berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ketika mendengar hal itu, Yesus tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh setan. Tetapi kita lihat, Yesus dengan tegas langsung menghardik setan itu keluar dari tubuh orang tersebut. Dan setan itu langsung menghempaskan orang tersebut dan keluar dari orang itu. Saudara, melalui kisah ini kita dapat lihat bagaimana sikap Yesus terhadap iblis atau kejahatan. Ketika setan itu memberikan pertanyaan kepada Yesus, ia tidak menanggapi, tetapi langsung mengusirnya. Kita lihat sikap Yesus yang sangat tegas kepada hal-hal yang tidak baik. Tanpa kompromi, Yesus menindak tegas hal-hal yang jahat yang ia lihat tanpa ada kompromi sedikit pun. Saudara, mari kita perhatikan bahwa melalui peristiwa ini, Yesus sedang memberikan teladan kepada setiap kita, yaitu tidak ada kata kompromi kepada hal-hal yang jahat. Yesus menginginkan orang percaya untuk bersikap tegas terhadap hal yang jahat dan tidak berkompromi dengan hal-hal tersebut, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk bersikap tegas kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak berkompromi sedikit pun. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita dapat bersikap tegas kepada hal-hal yang jahat dan tidak berkompromi dengannya? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah membantu setiap kita untuk dapat bertindak tegas dan tidak berkompromi kepada kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kepada firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pagi hari ini, dan mengajarkan kepada setiap kami untuk kami tidak kompromi sedikit pun dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami masih menjadi pribadi yang mau berkompromi sedikit-sedikit kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan ampunilah kami, ubahlah hati kami sehingga mulai saat ini Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami menjadi pribadi yang berubah, kami menjadi pribadi yang tidak berkompromi sedikit pun terhadap hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami meminta Roh Kudus membimbing kami, menolong kami, menuntun kami ketika kami akan melakukan hal ini, sehingga ketika ada hal-hal di depan kami yang membuat kami dapat berkompromi, biar Roh Kudus mengingatkan kami sehingga kami tidak melakukan hal tersebut, tetapi kami tetap memegang kebenaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.